Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai sejarah psikologi agama, lalu yang kedua ada metode-metode psikologi agama, dan yang terakhir ada hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Baik, di sini yang pertama ada sejarah psikologi agama. Menurut Cakia menyatakan bahwa yang mula-mula berani mengemukakan hasil penelitian secara ilmiah tentang agama ialah Fraser dan Taylor. Mereka mengungkapkan berbagai macam agama primitif dan menemukan persamaan yang sangat jelas antara berbagai bentuk peribadatan Kristen dan kepribadatan pada orang-orang primitif. Demikian pula pikiran-pikiran yang terdapat dalam agama Kristen juga terdapat dalam agama-agama primitif, seperti pengorbanan karena dosa warisan, keingkaran, hari kebangkitan, dan sebagainya. Hasil penelitian Fraser dan Taylor tersebut telah membangkitkan perhatian ahli-ahli untuk memandang agama. Sementara itu, Jalaluddin yang mengetahui mengatakan bahwa menurut sumber barat, para ahli psikologi agama menilai bahwa kajian psikologi agama mulai populer sekitar abad 19. Sekitar masa itu, psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian semacam itu dapat membantu pemahaman terhadap cara bertingkah laku, berpikir, dan mengemukakan perasaan keagamaan. Implementasi studi agama dengan pendekatan psikologi. Implementasi psikologi agama dapat dilihat pada ritual manusia dalam agama yang diyakininya. Misalkan, pada seseorang yang beragama Islam. Seperti perasaan seseorang ahli tasawuf terhadap Allah, di mana dia merasa Allah selalu hadir di dalam hatinya dan ia selalu membiasakan lisannya untuk berzikir dan mengingat Allah. Dan itu dilakukan secara sadar dan dengan berkesinambungan. Dengan demikian, itu dapat menimbulkan perasaan tentram dan tenang di dalam hatinya. Lalu misalkan ada contoh seseorang muslim yang hidupnya sangat-sangat sederhana dan bahkan berkekurangan, tetapi hatinya selalu merasa tenang dan tentram dan merasa cukup. Dikarenakan ia selalu memelihara hubungan baik terhadap manusia dan juga Allah. Sebaliknya, ada seseorang yang berkecukupan harta benda, tetapi dia tidak pernah merasa cukup hatinya, tidak pernah merasa tentram dan tenang hatinya, dikarenakan ia tidak pernah memelihara hubungan baik terhadap manusia dan Allah. Perasaan-perasaan seperti lega, tenang, dan lain sebagainya dapat dirasakan seperti misalkan sehabis sholat, sehabis membaca Al-Quran, berdoa, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan tersebut dapat diraih ketika kita memelihara hubungan baik terhadap Allah dan juga hubungan baik terhadap manusia, yang dimana hasilnya dapat menimbulkan kesehatan spiritual dan juga kesehatan jiwa. Oke, yang ketiga itu adalah hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Yang pertama, pengaruh ajaran Islam terhadap psikologi individu. Ajaran Islam mengandung nilai-nilai moral dan etika yang kuat, yang berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku individu. Misalnya, konsep tauhid atau keesaan Tuhan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan teologis, tetapi juga berpengaruh cara berpikir dan bertindak umat muslim. Keyakinan akan adanya pengawasan Tuhan dan menimbulkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temunya dalam psikologi yang menunjukkan bahwa keyakinan religius dapat memberikan dukungan psikologis yang signifikan seperti meningkatkan ketaatan mental dan mengarungi tingkat kecemasan. Psikologi agama sebagai alat untuk memahami pengalaman religius. Psikologi agama berusaha untuk memahami bagaimana penggalan religius seperti ibadah, doa, dan zikir mempengaruhi kondisi mental seseorang. Dalam konteks Islam, praktik ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental individu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa praktik sholat secara rutin dapat meningkatkan rasa tenang dan kepuasan batin. Dengan demikian, psikologi agama membantu menjelaskan bagaimana
pengalaman religius berkontribusi pada kesejahteraan psikologis. Ketiga itu metode pendekatan psikologis dalam studi Islam. Pendekatan psikologis dalam studi Islam memungkinkan peneliti untuk mengekspor sebagai fenomena keagamaan dari sudut pandang ilmiah. Metode ini cukup observasi, wawancara, dan analisis dalam statis untuk memahami sebagai keyakinan dan praktis keagamaan berpengaruh perilaku individu. Sebagai contoh, peneliti tentang hubungan antara tingkat ibadah dan kepuasan hidup dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana ajaran Islam berkontribusi pada kebahagiaan individu. Yang selanjutnya itu psikologi Islam, sebuah paradigma baru. Psikologi agama secara umum dapat juga mendekatkan khusus yang dikenal sebagai psikologi Islam. Psikologi Islam menerangkan pentingnya nilai-nilai etik dalam kajian kejiwaan manusia.